Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya'ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan dirosah Qur'aniyah tafsiriyah pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah menginjak daripada ayat yang ke-29 daripada suratul Baqarah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a ila akhirih. Dan kemarin kita sudah terangkan sedikit daripada tafsiran dari ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setelah mengajak berdialog, berdiskusi, mengajak berfikir orang-orang yang fasik, maka sudah saatnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah zat yang menciptakan segala sesuatu, semua yang di bumi ini untuk kalian semua, yaitu bangsa manusia. Makanya kita terangkan kemarin, kita tidak perlu mencari planet lain untuk hidup. Nah, kalau dikatakan ngapunten ada penelitian bahwasanya nantinya di tahun sekian bumi akan menjadi planet yang tidak terurus, kemudian akan menjadi rusak, harus pindah kemana? Mars dengan biaya yang mahal. Insya Allah janji Allah dan firman Allah ini hak. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah ciptakan semuanya, pasti bermanfaat, pasti tidak akan habis. Ya cukuplah insya Allah. Nyatanya minyak bensin ya hono ya hene sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun dikerok isinya bumi, ya masih bisa hidup kok dan nggak habis-habis. Ya walaupun mungkin ada pengurangan, tapi ternyata Allah cukupkan. Mau makan sayur tinggal nanem, ya. Mau makan daging tinggal nyembelih kambing atau nyembelih ayam. Mau apa? Bikin rumah. Allah siapkan bebatuannya, batu kali untuk pondasi. Semuanya disiapkan untuk kenyamanan hidup kita. Lalu kemudian kita masuk pada salah satu penafsiran, bahwasanya ada orang-orang ahlul ibahah, orang-orang yang menghalalkan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang tasawuf ini ngakunya apa? Sufi. Kata mereka kalau sudah ma'rifatullah, kalau sudah mencapai maqam hakikat, maka tidak perlu lagi untuk menjalankan maqam syariat. Dalilnya mana? Huwallazi khalaqalakum, Allah ciptakan untuk kalian. Alias semua hal ini enggak ada yang haram untuk manusia. Ini jelas pendapat atau aliran yang sesat. Makanya hati-hati, khususnya yang kebatinan ini ya, kebatinan baru riyadhah, baca wirdus sakron, betul-betul sakron, betul-betul gila ya. Gila akhirnya nggak mau sholat, nggak mau melaksanakan perintah syariat. Ya, banyak seperti itu. Hati-hati, kata Syekh Amin Al-Harari, wa hadza minhum kufrun sharih. Ini adalah bentuk kekafiran yang sangat jelas dan nyata. Kenapa nyata? Karena Allah Subhanahu wa taala naha wa amara, yang memerintahkan sesuatu juga melarang sesuatu, wa abaha wa hadzara, dan Allah Subhanahu wa taala membolehkan sesuatu. Misal kita mengkonsumsi daging ayam, mengkonsumsi daging kambing, tapi di sisi lain hadzara, Allah melarang kita mengkonsumsi barang-barang yang haram. Bahkan kalau cara penyembelihannya tidak sesuai syariat pun kita tidak diperkenankan untuk mengkonsumsinya. Contoh apa? Anda punya ayam, kemudian Anda tidak menyembelih dengan cara yang syar'i,
Anda gepuk ndasi nganggo boto misalnya. Nah, hukumnya apa di dalam syariat Islam? Maitah ya, bangkai, tidak boleh dikonsumsi. Itu makanya kalau ada orang mengatakan sudah mencapai makom makrifat, wah saya sudah waliullah, boleh zina, boleh ini, pokoknya itu sesat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengubah perintah-perintahnya maupun larangan-larangannya. Wa wa'ada wa au'ada wa basyara wa haddada. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan yang menerjang larangannya dan tidak melaksanakan perintahnya. Begitu juga Allah memberikan kabar gembira kepada kita, nanti di akhirat ada surga, dan juga Allah mengabarkan kita kabar-kabar yang menakutkan, nanti ada neraka. Maka faman hamala hadhil ayah 'alal ibahatil mutlaqah faqadin salakha minad dini bil kulliyah. Hati-hati, kata Syekh Amin Al-Harari, barang siapa yang menafsirkan ayat ini bahwasanya kita boleh menikmati seluruh perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk orang yang sudah insalah, mencopot dirinya daripada memeluk agama Islam, alias napa? Kafir. Ya, kita sudah tahu bahwasanya khamr haram, lalu suatu saat Anda mengatakan khamr halal, gak bisa. Itu hati-hati, termasuk kafir. Kemudian Anda mengatakan Al-Quran ini perlu direvisi misalnya, wah ini frontal betul, kafir ya, kafir. Ini yang ngomong ulama, spesifikasinya sudah jelas, alias kita sudah dikasih rambu-rambu A, B, C, D, E, F sampai Z, itu sudah jelas semuanya di dalam agama. Barang siapa yang merubahnya, nah, tanpa ada dalil, tanpa ada perintah dari Allah, tanpa ada hadis Nabi Muhammad SAW, faqadin salakha minad dini bil kulliyah, maka dia telah keluar daripada agama Islam. Jangan tertipu nggih. Delalah Allah Subhanahu wa taala bikin aliran-aliran tersebut itu koyok-koyok apa ya? Dekat dengan kita. Kalau kita curhat ke mereka suatu perkara, itu delalah mereka bisa jawab itu. Delalah mereka bisa jawab, dan banyak yang tergiur karena itu. Makanya curhat itu jangan sama orang-orang yang seperti ini, kebatinan, wah ditebak-tebak, punya firasat. Iya, kalau orang mukmin firasatul mukmin qawi, firasatnya orang mukmin itu bagus. Tapi firasatnya dukun, orang kebatinan yang nggak pernah sholat, kok kamu tanyai, kok delalah bener, maka bisiannya setan itu. Hati-hati, dan jangan tertipu. Kita jangan tertipu dengan khariqul adah yang mereka punya. Kita jangan tertipu dengan hal-hal aneh. Wah, mereka bisa keluar uang dari jubahnya gini. Wah, jangan tertipu ya. Ya jangan tertipu. Itu semuanya kaidus syaitan atau rekayasa setan. Atau istilah kerennya kalau Anda pengen paham, marketingnya setan. Nah, wes ngeten mawon. Anda kalau menjadi orang yang mau beli gadget, sudah spesifikasi iPhone 15 Pro Max 2 tera, nah, misalnya gitu ya, 2 tera. Anda masuk ke galeri, kemana? Tempat membeli gadget baru. Kira-kira kalau sudah punya pendirian, mau nggak ganti Odo? Saya nggak bilang Oppo, Odo ya. Mau nggak ganti Odo? Tapi banyak kasus orang yang nggak tahu HP dari awal, saya mau Samsung ya, tapi tiba-tiba karena salesnya pinter bicui, ngomong titut, mulai nggawa HP sih nak terkenal babar blas. Akhirnya 2 hari HP-nya menjadi kentang terus rusak. Mau kamu hidup seperti nasib HP yang dibeli tanpa spesifikasi sama sekali kan? Itu tim marketing itu, mereka itu. Setan juga sama, punya marketing yang luar biasa. Maka kita jangan tertipu olehnya. Ilmu kebatinan iso ngene, ditembak guyu laka-laka, diobong orang mempan. Walah. Oh boy gue. Oh, jangan yang seperti itu ya. Gus Haidar, hati-hati ya. Ini tim ruqyah kan, ini biasanya agak dekat dengan hal-hal mistis seperti itu, hati-hati. Nah, jangan terlalu main-main yang goib. Lalu kemudian wastadalla ba'duhum biqaulihi ma fil ardi ala tahrimi aklit tin
li'annahu ta'ala khalaqalana ma fil arduna nafsil ard. Bahkan ada penafsiran yang lucu tentang ayat ini. Kata Allah kan secara harfiah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi. Allah lah yang menciptakan untuk kalian semua hal yang ada di bumi. Lah, saking kebangetane beberapa orang menafsirnya gini, oh berarti yang boleh dikonsumsi itu yang ada di atas bumi, bukan menikmati bumi. Ada yang menafsiri seperti itu, tapi ini terlalu jauh daripada maksud. Ya maksudnya gini, ya gampang seperti halnya Anda ya, Anda sudah tahu bahwasanya Anda bukan petugas, kemudian ada tulisan ruangan apa, ruangan khusus petugas, ya sudah berarti kamu nggak boleh ke sana. Tapi kalau kamu petugas masa nggak boleh ke sana, kan gitu kan? Ya sudah, secara zahir sudah bisa ditangkap, nggak usah jauh-jauh. Nggak boleh makan bumi, lagian siapa sih yang mau makan tanah? Gitu kan, siapa sih yang mau makan tanah? Ini kenemenan nih, terlalu jauh. Pon, itu hanya intermezzo. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi seisinya, kata Allah, penciptaan selanjutnya apa? Tsummastawa ilas sama. Saya maknai dulu ya, istawa. Ini hati-hati, perhatikan betul karena menyangkut tauhid kita. Istawa. Nah, istawa itu kalau secara harfiahnya Allah naik. Sementara di akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah maujudun bila zamanin wala makan. Allah itu eksis, ada, nggak butuh tempat, nggak butuh waktu. Terus bagaimana nafsiri istawa? Allah naik. Nah, di sini ditafsiri salah satunya adalah ay qasada ilaiha, yakni Allah bermaksud untuk menciptakan langit. Berarti dari sini difahami yang diciptakan oleh Allah pertama kali itu adalah bumi, baru proses keduanya adalah apa? Langit. Maka makna istawa ay qasada ilaiha ay ila khalqiha bi iradatihi wa masyiatihi qasdan sawiyan bila sarifin yalwih wala atifin yuthni yu'akituhu min iradati syai'in akhar fi tadha'ifi khalqiha. Bon, intinya gitu. Maka istawa yang paling dekat menurut Syekh Amin Al-Harari ay qasada ilaiha, karena siyakul kalamnya tadi dikatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan awalnya adalah bumi seisinya. Lalu penciptaan yang kedua apa? Tsummastawa ilas sama. Ay Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Allah berkehendak apa enggak? Berkehendak, maha yang memiliki kehendak yang sangat kuat, lazim dan tidak terbatas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak menciptakan langit. Lalu di sini ada beberapa riwayat terkait khalqil ardi, penciptaan bumi. Saya loncat yang kedua. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, awwalu ma khalaqallahu jauharatan tuluha wa arduha masiratu alfi sanah fi masirati asyrati alafi sanah. Masya Allah, awal kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jauharah. Nah, ini jauharah bisa dimaknai permata, atau kalau dalam bahasa fisikanya, kimianya senyawa. Karena sesuatu yang tidak bisa diuraikan namanya apa? Senyawa, ya nggak, betul ya? Sesuatu yang tidak bisa diuraikan kembali untuk dipecah-pecah lagi namanya apa? Senyawa. Allah ciptakan sebuah senyawa yang mana panjang dan lebarnya itu membutuhkan waktu 1000 tahun di dalam 10.000 tahun. Berarti piro iku? 1000 peng 10.000 berapa? 10 juta, betul? 10 juta, Masya Allah. Jarak perjalanan sebuah senyawa yang tidak bisa dibagi lagi itu loh. Allah ciptakan sebuah senyawa yang lebar dan panjangnya berapa? 10 juta tahun. Ya Allah, itu sudah zaman dulu itu, sudah zaman dulu. Setelah itu, setelah Allah ciptakan senyawa tersebut, apa yang Allah lakukan? Fanadhara ilaiha bil haibah. Allah melihat senyawa tersebut dengan pandangan haibah. Berarti Allah bertajalli, menampakkan zatnya di senyawa tersebut dengan
penampilan yang haibah. Haibah itu ya berwibawa. Ketika Allah tampakkan kewibawaan Allah pada senyawa tersebut, fadzabat wattarabat. Akhirnya senyawa tersebut meleleh, meletre, ya, meleleh sebagaikan itu loh, es krim itu meleleh, tahu ya, kalau kena panas meleleh. Wattarabat, goncang dia. Summa thara minha dukhan. Setelah goncang, terlalu panas melihat kewibawaan Allah, summa tharat minha dukhan, keluarlah asap. Fartafa'a wajtama'a zabat. Kemudian asap tersebut naik dan berkumpul menjadi untuk niku napa bahasa Indonesiane ya, busa ya, busa untuk ngoten. Lalu setelah itu faqama fauqal ma, kemudian proses itu tersebut untuk iku mau gelembung-gelembung itu tadi berada di atas air, faja'ala zabada arda waddukhan samaa. Kemudian gelembung tersebut dialihkan oleh Allah berubah menjadi bumi, ad-dukhan, asapnya menjadi sama. Nah, ini ada riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, demikian isinya. Qalu fas-samaa'u min dukhanin khuliqat. Maka penciptaan langit diambil dari asap. Wabirihin irtafa'at, lalu kemudian dia naik dengan angin. Wabi isyaratin tafarraqat, dan dia dengan isyarah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi pecah-pecah. Wabila imadin qamat, dan langit kokoh berdiri tanpa membutuhkan tiang. Wabi nafkhatin takassarat, dan dengan hembusannya Allah Subhanahu wa taala dia menjadi menyebar. Ini proses penciptaan langit dan bumi. Pun gak usah panjang-panjang, gak bisa dinalar, ini sudah di luar pikiran kita. Lalu kemudian setelah istawa ilas sama, apa yang Allah lakukan? Fasawwahunna. Kalau di dalam tafsirannya yang paling dekat, ay atammahunna wa qawwamahunna. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan bentuknya langit. Ya gitu, sempurnakan bentuknya langit. Kenapa kata Allah fasawwahunna? Wa khalaqahunna ibtida'an masunatin 'anil iwaj wal futur li'annahu sawwahunna ba'da an lam yakun kadzalik. Allah Subhanahu wa taala awalnya menciptakan langit itu terjaga dari iwaj itu apa namanya, bengkok-bengkok, pokoknya ngoten lah, kata-katanya seperti itu, kita nggak bisa membayangkan kan. Lalu kemudian Allah rapihkan itu bentuk langit dan akhirnya menjadi seperti ini. Lalu kemudian fasawwahunna, kok tiba-tiba hunna, domirnya disebut lebih dahulu, padahal biasanya domir itu posisinya setelah yang didomiri sudah disebutkan duluan. Coba lihat, kok fasawwahunna. Nah, ternyata fussira biqaulihi, hunna ini ditafsiri dengan firman Allah setelahnya sab'a samawat, yaitu jumlahnya ada 7 langit sab-7. Nah, jadi sharih sudah jelas bahwasanya tingkatan langit itu ada 7 tingkatan. Makanya di dalam kisah Isra Mi'raj itu banyak sekali riwayat-riwayat mengatakan yang menghuni langit pertama Nabi Adam, lalu langit kedua ada Nabi Yahya dan Nabi Isa, lalu langit ketiga ada Nabi Yusuf, langit keempat ada Nabi Idris, langit kelima ada Nabi Harun, langit keenam ada Nabi yang agak rewel Nabi Musa, yang terakhir langit ketujuh ada Nabi Ibrahim. Boleh kita sampaikan sedikit tentang Isra Mi'raj ya. Jadi kalau langit pertama di dalam kitab Fathul Bari kita tuliskan footnote-nya di kitab Kanzul Mutalsam. Langit pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Kanjeng Nabi dengan Nabi Adam yang di langit pertama? Kok iso Nabi Adam sik sindek kono ya? Singkat cerita, intinya Nabi Adam itu dah Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia. Kanjeng Nabi itu nasabnya, dan semua manusia nasabnya kepada siapa? Nabi Adam. Lah karena beliau adalah Hokage pertama, sesepuh yang paling
Pertama, maka ketika mau sowan Allah Subhanahu wa taala itu harus sowan sama yang sepuh gitu loh. Kita harus sowan dulu. Jadi kalau kita punya hajat itu apa-apa, sowan pada yang sepuh-sepuh. Ojo ditinggal, mulai-mulai ya di rumah nggak punya toto, lungo gak pamitan, pintu jeder tutup, rak balik telung dino, bar tekan omah takon mak pakanane opo. Lah iki bocah kurang ajar to ya. Ora pamit terbelas. Ini Nabi Adam. Nabi Adam hikmahnya katanya adalah Kanjeng Nabi itu laporan sama mbah-mbahnya. Dah, langit kedua ada Nabi Isa. Nah, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kenapa Nabi Isa? Karena Nabi Isa adalah Nabi yang paling muda jaraknya daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 550-an tahun kan gitu. Lalu kenapa dua Nabi ada di situ? Karena menunjukkan bahwasanya sepulang Isra Mi'raj nanti sebagaimana Nabi Isa dan Nabi Yahya menghadapi Bani Israel kaum Yahudi, begitu juga Nabi Muhammad sepulang Isra Mi'raj akan menghadapi musuh daripada kaum Yahudi. Langit yang ketiga ada Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf? Kode dari Allah yang gantengnya rupawannya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Ora ono sing bungkek-bungkek niku mboten enten. Ciko berubah ganteng. Wah gitu. Ya, kemudian Widi berubah ganteng ya. Dan lain-lain bisa berubah ganteng sesuai dengan rupawannya Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat, di situ ada Nabi Idris, dan langit keempat ini tengah-tengah antara 1 sampai 3, 5 sampai 7. Kenapa? Itu adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj ini menandakan tingginya keramat dan makamnya Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah wa rafa'nahu makanan aliyya. Allah angkat derajatnya setinggi mungkin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu langit kelima ada Nabi Harun. Kenapa Nabi Harun? Allah memberikan kode kepada Kanjeng Nabi. Kalau Harun dulu dimusuhi oleh kaumnya, lalu kemudian mereka tiba-tiba mencintai nabinya. Jadi kaumnya Nabi Harun itu tidak suka sama Nabi Harun. Ya. Nah, kaumnya Nabi Harun sama Nabi Musa kan sama toh. Nah, kaumnya Nabi Musa itu tidak suka sama Nabi Harun, tapi tiba-tiba plot twist begitu aja, mereka menjadi jatuh cinta sama Nabi Harun. Maka juga sama, sepulang Isra Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau akan mengalami dimusuhi oleh kaumnya. Tapi suatu saat berbanding terbalik, orang-orang yang memusuhi Kanjeng Nabi pasti akan jatuh cinta pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagian Nabi Harun juga Nabi proposal kan ya. Nah, Nabi proposal. Seandainya Nabi Musa nggak celat, ini coro logika mangun, mungkin Nabi Harun nggak jadi Nabi kan gitu. Itu permintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian ke langit yang keenam ada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Kenapa ketemu Nabi Musa? Karena orang yang punya koneksi terdekat dengan Allah itu Nabi Musa. Ngobrol langsung sama Allah. Ngobrol walaupun cuma chattingan, nggak pernah ketemu. Nah gitu. Dan ini menunjukkan bahwasanya bentar lagi Nabi Muhammad SAW di dalam peristiwa Isra Mi'raj akan langsung bertemu dengan Allah. Gak seperti Nabi Musa. Nabi Musa cuma chattingan, cuma dengar suaranya tapi gak pernah lihat orangnya. Cuman bukan video call apa ya? VN, voice note ya, VN sama Allah Subhanahu wa taala tapi gak pernah lihat orangnya. Dan yang ketujuh di situ ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya itu menunjukkan kalau Baitul Ma'mur posisinya ada di langit ketujuh, ya, posisinya ada di langit ketujuh. Kan Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para malaikat. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala mau memberikan kode kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Nanti Kanjeng Nabi akan melaksanakan perjalanan ibadah haji di akhir umur beliau. Masya Allah. Ya itu salah satu cerita Isra Mi'raj yang ada dan diceritakan di dalam kitab-kitab. Korelasinya dengan ayat ini apa? Fasawwahunna sab'a samawat. Langit itu ada 7 tingkatan. Wah, saya nggak tahu. Saya bukan nabi, ya,
bukan wali jadi nggak tahu. Itu bisa diilmoni tapi tidak bisa dirasakan. Jangan mengharap-harap. Kemarin saya melihat, Allah karim, ada video orang-orang berhalusinasi. Mereka itu ngaku thariqah, tasawuf, lalu kemudian katanya saya sudah melaksanakan Isra Mi'raj birruh. Roh kami sudah Isra Mi'raj ke langit ketujuh, ketemu Nabi. Iya, saya ketemu Nabi Ibrahim. Astagfirullahaladzim. Nah, orang-orang seperti ini loh, yuk kok payu nak Indonesia ya gumun. Pengikutnya ya ono ngoten niku ya. Makanya kita jadi orang jangan halu seperti itu. Peristiwa Isra Mi'raj itu harus diimani. Kita percayai karena yang mengalami adalah as-sadiqul amin Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang mengalami orang Bromo, wong desoku kajeksan misalnya gitu, apa kita mau percaya sama bentuk Isra Mi'raj yang model seperti itu? Ya, nggak bisa. Kita itu siapa gitu loh. Jangan samakan kondisi kita dengan Rasulullah SAW. Di dalam riwayat yang sahih dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengalami peristiwa Isra Mi'raj ruhan wa jasada. Ruhnya dan jasadnya betul-betul mengalami apa? Peristiwa tersebut. Dari Makkah ke Madinah kemudian ke Palestina dalam satu malam, itu nggak masuk akal kecuali bagi orang yang berhalusinasi. Nah, saiki kok halusinasi kok diakomodir, digawekno kamar, lalu kemudian pagi-pagi kamu sudah Isra Mi'raj, sudah biasa. Nggak masuk akal bloko ya. Mau nonton VAR apa gimana saya nggak tahu itu ya Allah alam. Kan sekarang itu kalau nggak salah iPhone mengeluarkan itu ya, kacamata yang bisa untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain gitu kan. Nah itu kan tapi kan bayangan semua itu. Apa seperti itu bentuknya wallah alam. Pokoknya sesatlah seperti itu pun. Lalu kemudian kalau dikatakan bahwasanya langit itu ada 7 tingkatan, maka bagaimana dengan bumi? Maka Syekh Amin Al-Harari mengatakan wa ammal ard falam ya'ti dzikri fi dzikri adatiha illa qauluhu ta'ala wa minal ardi mithlahun. Kalau bumi memang secara sharih tidak ada ayat yang jelas menyebutkan berapa tingkatan bumi ini. Cuman ada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa minal ardi mislahun, dan dari bumi juga sama dengan langit. Alias bisa difahami bumi juga ada 7 lapisan. Pun. Lalu kemudian wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang sangat mengetahui dengan segala sesuatu. Coba bayangkan, tadi saya katakan penciptaan bumi, langit yang sejelimut itu kita hanya tahu katanya tapi tidak tahu bentuk aslinya. Ya karena Allah bikulli syai'in alim. Allah lah yang tahu segala sesuatunya. Kita ya cuman apa sih? Sebutir pasir daripada arasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak usah kemelete, gak usah kita baru lihat diri kita sendiri saja tidak bisa untuk menerka gimana cara kerja jantung, kemudian peredaran darah berjalan. Kita sudah gak bisa. Kok gaya-gayana mau kafir tidak percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Anna hadzal nizam al-muhkam la yakunu illa min ladun hakimin alim bima khalaq. Maka semua tatanan yang ada di alam semesta ini tidak mungkin tertata serapi ini. Planet gak pernah tabrakan, semuanya berjalan sesuai orbitnya masing-masing. Siapa yang nata? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau Allah fala ajba ayyursila rasulan yuhi ilaihi bikitabin lihidayati man yasha'u min ibadi. Maka jangan heran kalau Allah Subhanahu wa taala juga bisa hanya sekedar mengutus para utusan untuk mengajari kita. Jangan aneh ya. Kita harus percaya kanjeng Nabi Muhammad SAW betul-betul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bon. Lalu kita kembali kepada pembahasan makna istiwa tadi. Istawa, tsummastawa ilas sama. Ini banyak sekali penafsirannya, banyak sekali qaulnya, sampai dikatakan di sini Syekh Amin Al-Harari sab'atu aqwalin lil ulama. Ada 7 pendapat. Tapi saya tidak mau membaca satu-satunya. Kita langsung baca daripada apa menurut beliau yang paling pas untuk menafsiri istawa. Wal qaulul arjah ayyuqala fi tafsiril istiwa huna
tsummastawa subhanahu wa ta'ala ila sama irtafa'a wa ala istiwaan yaliqu bihi. Makna istawa di dalam ayat ini yang artinya secara harfiah adalah Allah itu naik. Itu kata Syekh Amin Al-Harari, ya artinya irtafa'a wa ala, Allah itu naik istiwaan, yang mana kenaikan Allah tersebut sesuai pantas dengan sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Nutsbituhu wa la nu'attiluhu. Kita isbatkan, kita tetapkan apa kata Allah di dalam Al-Qur'an dan jangan dirubah-rubah. Wis onone ngono-ngono. Wis onone ngono-ngono, tapi dengan catatan jangan digimana-gimanakan ayat ini. Kalau kata Allah istawa, ya sudah istawa, enggak usah ditafsiri sing aneh-aneh. Wala numatsiluhu, dan jangan sampai menyamakan Allah dengan segala sesuatu sesuai pikiran kita. Kalau Allah katakan naik, yus naik ngono ae. Gitu aja. Kita jalankan ayat ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mendatangkannya seperti itu. Kalau kata Allah istawa ila sama, ya sudah. Ini pernah dengar tsummastawa ila sama. Apa artinya istawa? Kemudian Allah menguasai. Ini sudah takwil ini. Maka yang perlu kita bahas sekarang, takwil, penafsiran kata-kata seperti itu bisakah dibenarkan di dalam akidah kita? Kita nukilkan salah satu pendapat dari ulama yang muasir, Syekh Ramadan Buti Asy-Syahid. Kata beliau di dalam kitab Kubrul Yaqiniyat Al-Kauniyah, bahwasanya tilkan nusus al-mutasyabihah ila madhabaini. Jadi di dalam Al-Quran dan hadis itu ada beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis yang ambigu. Contohnya seperti ayat ini tadi, Allah naik, ambigu toh. Kenapa nggak ambigu? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh tempat, kok bisa dikatakan naik. Atau dikatakan Allah innallaha yanzilu ila sama'id dunya kullalailah. Allah setiap malam turun ke bumi. Lebih. Nah kan gitu kan? Maka bagaimana ayat yang berbahaya seperti ini ditafsiri? Yo nek tafsire bener, nek tafsire salah, berarti mengkafiri apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Ramadan Buti mengatakan dalam hal ini ada dua mazhab yang huma tamassaka bihi salaf al-mutaqaddimun. Para salafus soleh tidak berani mentakwil. Mereka hanya mengatakan Allah itu istawa, betul Allah itu naik, tapi bila kaifin, tanpa ada caranya. Maka ketika Syekh Al-Imam Malik rahmatullah alaih dikatakan ditanya sama muridnya, bagaimana Allah itu istawa, naik? Dijawab al-istiwa ma'lum. Gampang, Allah naik-naik, al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wasu'alu anhu bid'ah. Kamu nanya seperti itu bid'ah, misal. Nah, berarti orang-orang salaf, para ulama salaf tidak berani merubah maksud daripada istawa tersebut. Tapi mereka dengan catatan Allah Subhanahu wa taala istiwaan yaliqu bihi, istiwa atau naik yang sesuai dengan ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka tetap takwil sebenarnya. Mentakwil ayat biaya carane ojo sampai kita menjadi orang-orang yang mujassimah. Mujassimah itu apa? Mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluknya. Allah punya tangan, Allah punya mata, punya kaki. Kan enggak boleh. Itu enggak boleh. Sementara mazhab yang kedua yang bisa diikuti janaha ilaihi min ba'dihi minal mutaakhirin, apa itu? Bahwasanya at-ta'wil as-sahih, mentakwili ayat tersebut atau menafsiri ayat tersebut dengan takwil yang masuk akal dan tidak mengurangi sedikit pun sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus baca sebentar ini. I'lam, kata Syekh Ramadan Buti, yang benar mana? Madhab salaf apa madhab kholaf? Pertanyaannya gitu. Kalau madhab salaf gak berani mentakwil jauh-jauh, tapi mereka tidak pernah membayangkan Allah itu naiknya seperti apa, Allah turunnya seperti apa, karena itu hal yang bid'ah. Tapi sementara ulama Asy'ariyah Maturidiyah memberikan apa?
takwilan. Maka yang benar madhab yang mana? Syekh Ramadan Rubuti mengatakan anna madhabas salaf fi asrihim kana wal afdal wal aslam. Madhabnya salaf yang nggak berani mentakwil ayat-ayat yang model seperti ini di zaman itu paling pas. Yang apa yang mereka pegang itu paling pas karena sesuai dengan kondisi zaman mereka. Kenapa? Mereka itu di zaman yang belum banyak gejolak pikiran dan aliran-aliran sesat. Sementara wa madhabul khalaf fi asrihim asah wa huwal masir alladzi la yumkinu tahawwulu anhu. Dan madhabnya para ulama khalaf yaitu takwil mengatakan itu mastawa Allah naik, artinya bukan naik yakni menguasai. Ini adalah madhab yang paling sahih di zaman saat ini. Kenapa? Bisa babi maqama minal madhahib al-fikriyah, karena banyak sekali madhab-madhab atau aliran-aliran sesat yang berusaha merusak akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Maka pada akhirnya apa yang kita yakini, kalau kita katakan bahwasanya golongan Asy'ariyah ini paling banyak dikatakan yadullahi fauqa aydihim. Saya ngajak diskusi Anda ya, pelan-pelan. Yadullahi fauqa aydihim. Apa artinya yadun? Tangannya Allah di atas tangan mereka. Berarti kalau kita pakai madhab salaf, ya wes tangan ya tangan, tapi tidak boleh kita bayangkan tangannya seperti para makhluk. Karena Allah, kenapa kita katakan Allah punya tangan? Karena Allah mengatakan seperti itu. Terus gimana? Ya gak gimana. Loh, kok ngono? Ya karena kamu bertanya gimana itu malah bid'ah. Nah gitu, ya paham ya? Gampangannya gini. Itu kayak gini. Anak-anak baru mondok ya, kemudian dikatakan ada larangan tidak boleh minum es. Kan gak masuk akal toh. Yang larang siapa? Umi gitu. Loh kok bisa? Ya mbah. Loh kok mbah piye? Oh takkan malah diseneni Umi. Persis kayak gitu. Paham ya? Nah, ini mencoba mendekatkan pikiran kita dengan kondisi real kita. Paham ya? Ketika Anda bertanya sama Umi, kira-kira dikampleng ora? Lah iya, Umi kenapa nggak boleh minum es? Lu mana takon gue kan gitu kan kira-kira. Nah sama, para salaf juga seperti itu. Daripada saya salah, mending saya katakan, oh iya yadullah gitu aja, nggak usah panjang-panjang, mesti anut aja gitu. Tapi kalau madhab kholaf, karena banyak yang tanya, rewel seperti itu, yadullahi fauqa aydihim alias kekuasaan Allah, ya, rekayasa Allah di atas rekayasanya orang-orang munafikin. Itu bisa, iya betul nggak? Atau innallaha yanzilu ila sama'id dunya, Allah setiap malam turun ke bumi. Kemudian madhab kholaf seperti Asy'ariyah menafsirkannya bagaimana? Oh yang turun bukan Allahnya, karena Allah tidak butuh untuk turun dan nggak butuh untuk naik. Maka yang turun apanya? Rahmatullah, rahmatnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau katakan Allah turun, ya berarti Allah nggak pernah naik dong, karena di belahan bumi sekarang malam ini Allah turun kalau sesuai hadis. Kemudian di belahan yang lain Allah naik gitu. Masa Allah ada dua? Kan gitu pertanyaannya sekarang. Maka ini semua madhab dibikin sedemikian rupa agar kita jangan sampai punya tanaqudot, sesuatu yang bertolak belakang di dalam pikiran kita. Wes opo anane Quran, ya monggo seperti itu. Kalau mau mengikuti madhab salaf boleh, tapi jangan sampai tajsim. Apa tajsim? Membayangkan Allah punya jisim, punya jasad seperti manusia. Kalau mau selamat, dan itu kata Syekh Ramadan Buti, wahwal asah fi asrina, dan itu yang paling tepat di zaman sekarang, yaitu kita metode takwil, menafsiri ayat-ayat tersebut yang sesuai dengan sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira seperti itu. Semoga paham ya tadi perumpamaan seperti khususnya masalah es tadi, kayak Umi tadi, paham ya insyaallah. Wallahu a'lamu. Sayyidina وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل اتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الدين قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر استر انت اكرم من ستر
والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء على الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا على لظى أشرفنا فتب عنا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة الصحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد ضش السحب والحمد للإله والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.